Saya pikir ketika rumah tangga itu sudah tidak ada kenyamanan dan sudah tidak ada keserasian lagi, saya pikir ya kalau Aldi menggugat cerai Ririn, saya pikir sah-sah aja ya. Tinggal sekarang bagaimana mendidik anak. Anak itu kepada siapa majelis hakim meminta untuk hak asuhnya. Jadi kalau memang satu rumah tangga sudah ada ketidakcocokan, memang jalan yang terbaik adalah talak. Nah, ketika ini naik ke pengadilan negeri agama, ya majelis harus memutuskan supaya memang percecokan ini ya antara suami istri ini bisa selesai. Mungkin masing-masing nanti mendapatkan jodohnya lagi ketika mereka sudah bercerai. Ya kalau Aldi Bragi menggugat, saya pikir ya mungkin karena memang Aldi Bragi, ya saya nggak tahu ya apa Aldi Bragi sudah ada main mata dengan wanita lain atau tidak. Tetapi kan nasib anak inilah yang harus memang diselamatkan, apalagi ketiga anak ini. Nah, ketika majelis hakim memutus hak asuh anak jatuh ke Ririn, saya pikir mungkin ada hal-hal yang memang Aldi Bragi lakukan kesalahan sehingga hak itu jatuh kepada istrinya, kepada mantannya, yaitu Ririn. Nah, jadi satu hal yang biasa ketika suami istri bercerai, yang menjadikan persoalan itu adalah kedepannya untuk nasib anak-anaknya. Ya, kita lihat seperti Vanessa Angel dengan si Robert, dan akhirnya yang jadi pokok persoalan nasib anak ke depan. Siapa yang harus mengasuhnya ketika kedua orang tuanya tidak ada? Ini bagus, ya. Ririn masih diberi kepercayaan oleh majelis untuk mengasuh ketiga anaknya dari si Aldi Bragi. Berarti kalau saya sebagai praktisi hukum melihat Aldi Bragi ini ada yang tidak beres di dalam berumah tangga. Ya, isi putusannya seperti apa? Kan isi putusan itu apakah memang boleh berkunjung 2 minggu sekali atau sebulan sekali? Tapi yang jelas selalu dalam persoalan perceraian, nasib anaklah yang selalu dipikirkan oleh majelis. Ketika ibunya nakal, mungkin tidak memberikan kasih kepada anaknya, maka itu bisa juga kepada suaminya. Nah, tetapi ketika suaminya nakal, maka itu jatuh hak asuh kepada anaknya. Dalam kasus Aldi Bragi dengan Ririn, majelis memberikan hak asuh kepada Ririn, ya berarti Aldinya nggak beres. Ya itu nanti seperti apa kan, ada juga masa iddahnya, terus biaya nafkah segala macam siapa yang anu. Tetapi yang jelas yang pertama dulu dilakukan adalah menyelamatkan anak itu supaya anak itu tetap mendapat asuhan dari orang tuanya. Salah satu orang tuanya yang dipercaya oleh pengadilan adalah ibunya, yaitu Ririn. Saya sebagai praktisi hukum melihat ini hal yang wajar ya, karena di kalangan selebriti ini kan hampir setiap minggu ada yang cerai, ya ada yang pisah ranjang, ada yang talak 1, sampai akhirnya ada yang putus jadi talak 3. Nah, saya pikir ini udah tren ya, udah model sekarang dalam dunia artis yang rumah tangganya tidak pernah bertahan lama. Kita lihat kan kemarin siapa itu teman kita itu Vicky kan, hanya 1 tahun dengan mantannya Deddy Corbuzier. Itulah dinamika rumah tangga. Kadang memang serasi, kadang ketidakserasian itu akhirnya bercerai. Yang kita senang memang bercerai baik-baik, ya ada hak dan tanggung jawab. Saya pikir itu muara kata menjelaskan sebagai praktisi hukum.